Perkenalkan, saya Mario Bersupragianto. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 dengan rekan saya yang bernama Raja Ketika. Di sini saya akan menjelaskan hasil pelaporan yang sudah saya buat serta program sudah saya buat. Yaitu di mana untuk proyek kali ini saya diminta untuk merancang dan mengimplementasikan simulasi SLAM untuk robot bergerak 2D yang harus bergerak dari titik A menuju titik E dengan peta grid 20x20. Seperti ini petanya. Lalu, adapun syarat-syarat yang harus dikuasai oleh robot yang pertama adalah mengakuisisi data pergerakan dari sensor odometri atau encoder, lalu IMU, kemudian lidar atau range sensor. Lalu robot juga harus melakukan pemodelan lingkungan atau data okupansi. Lalu robot harus juga menggunakan estimasi posisi untuk menggunakan metode probabilistik seperti TF atau EKF. Akan tetapi di sini saya menggunakan mode EKF. Kemudian untuk yang terakhir robot harus bisa menggabungkan lokalisasi serta pemetaan menjadi SLAM untuk mencapai tujuan. Di sini laporan ini yang pertama dari desain arsitektur, yaitu kita disuruh untuk membuat map-nya di pemrograman dengan ukuran 20x20. Lalu kemudian untuk gerak modelnya atau ground truth-nya, di sini saya menggunakan mode RRT. Lalu ini untuk hasil pemetaan dari ketiga sensor. Yang pertama sebelah kiri ada odometri, yang di tengah ada lidar, serta yang di kanan ada IMU. Kemudian nanti hasilnya akan saya tampilkan pada VS Code. Lalu ini adalah hasil dan analisanya pergerakannya, serta yang bawah ini adalah yang pertama yang atas adalah posisinya, kemudian yang kedua ada velocity, serta yang paling bawah ini ada hiau atau heading. Dari analisa yang saya dapat, yaitu untuk mode EKF ini akurasinya itu memberikan error estimasi yang kecil pada kondisi noise rendah dan sedang. Kemudian dari segi stabilitasnya, estimasinya stabil selama mode itu sesuai dengan dinamika sebenarnya. Cuma ada beberapa kekurangan, yaitu jika mode EKF ini akan menurun apabila non-linearitas sistem sangat kuat atau mode tidak akurat. Langsung saja kita menuju ke VS Code-nya. Kita mulai dari yang awal. Yaitu di sini library yang digunakan ada 5. Sampai matplotlib, kemudian matplotlib colors, lalu ada mat sama random. Mungkin kita menuju sel kedua, yaitu di sini adalah untuk peta grid map-nya, di mana angka 1 ini adalah obstacle-nya, lalu angka 0 ini adalah free space atau area kosongnya. Dengan titik koordinat A ada di 1,18, B 10,14, C 15,7, D 5,10, dan E 18,5. Lalu di sini ada fungsi untuk visualisasi data yang sudah dipetakan di sini di sel kedua. Maka jadinya seperti ini. Ini kurang lebih sama seperti yang di soal. Jadi di sini ada titik A warna green, kemudian B-nya warna kuning, C-nya warna ungu, D-nya biru, serta E-nya merah. Nah, di sini ada sel berikutnya yaitu node class di sini untuk sel untuk mode RRT.
Ini untuk mendefinisikan model RRT, kemudian lalu yang di bawahnya ada fungsi parameter RRT. Lalu ini ada fungsi misalnya untuk waypoint support, jadi robot itu harus pergi dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, lalu ke titik E. Jadi dia tidak boleh dari titik A langsung ke titik E, berurutan. Kemudian ini untuk fungsi visualisasi RRT, maka akan ditampilkan seperti ini jalan robotnya, di mana garis biru ini adalah ground truth-nya. Ya, dia berjalan dari titik A, dia menuju ke titik B, kemudian dia ke titik C, lalu dia ke titik B, balik lagi dia yang terakhir untuk menuju titik E. Lalu di sini ada program untuk akuisisi pergerakan sensor odometri atau encoder. Di sini dev ini untuk mendefinisikan sensor odometrinya. Lalu kemudian setelah diakuisisi, kemudian digenerate datanya, lalu divisualisasikan dengan RRT. Jadi seperti ini. Perbandingannya kurang lebih hasilnya mirip dengan yang di ground truth. Mungkin ada perbedaan sedikit, tetapi tidak terlalu menonjol. Lalu yang kedua ada sensor lidar, yaitu dia untuk mendeteksi jarak lidar itu. Di sini yang pertama ada parameter lidarnya, ada max range-nya itu 8 bit. Kemudian untuk noise-nya itu 0,05. Kemudian di sini untuk mendefinisikan lidarnya, fungsi lidarnya. Lalu ini contoh data lidar tidak terlalu penting ini. Cuma buat contoh keluarnya aja. Untuk pin 0 nanti NG-nya di 0,14, range-nya 0,66 gitu. Karena kalau seperti ini datanya tidak kelihatan, maka nanti bisa divisualisasi lewat lidarnya. Jadi fungsi visualisasinya. Nah, ini untuk visualisasi lidar hanya untuk menycan satu titik doang, satu titik aja di area sini. Nah, ini ada untuk kode untuk menjadikan lidarnya satu ini dijadikan dalam bentuk poin. Kemudian jika divisualisasikan, maka seperti ini. Dia menjadi titik-titik merah ini yang ada di merah. Dia seharusnya ini ada pantul-pantulannya. Jadi jika area ini yang kosong, maka dia tidak akan lewat sini robot. Karena jarak pantulannya ini akan ada jika area tersebut dilewati oleh robot. Ini kan terbukti dari sini, dia menuju ke sini, semakin tebal titik merahnya ke sini, kemudian balik lagi ke sini sampai titik E. Jika dia tidak ada, mungkin hanya sebatas ini karena dia mungkin melakukan kesalahan rute, maka dia akan balik lagi. Kemudian selanjutnya ada parameter noise dan bias IMU. Menggunakan standar untuk noise-nya 0,01 untuk gyro-nya, untuk akselerasinya menggunakan 0,05. Kemudian gyro biasnya 0,002, untuk akselerasi biasnya untuk 0,01. Ini untuk fungsi akuisisi IMU-nya. Lalu untuk IMU tersebut dapat divisualisasikan, maka seperti ini. Jadi dia ini untuk piau atau heading-nya robot, dia menghadap ke sana, jalan menghadap ke sana, ini menghadap ke sini, lalu ke sini untuk ke tembok lagi, dia mengambil titik B. Seperti itu terus dia sampai ke titik C. Nah, ini bisa di sini dia muter sampai ke titik D, sampai titik D, terus sampai ke titik E. Kemudian untuk selanjutnya yaitu inisialisasi map occupancy. Di sini ini adalah untuk program untuk inisialisasinya.
Kemudian data grade occupancy-nya dari leader diambil menggunakan kode ini. Lalu kode di atas divisualisasikan, maka menjadi seperti ini. Occupancy grid net. Netnya seperti ini. Yang merah ini adalah jalur robotnya ya, robot path-nya. Dari titik A, titik B, ini titiknya di sini, ke titik D, lalu ke titik E. Kemudian karena di sini saya menggunakan tadi probabilistiknya EKF, Extended Command Filter, maka hasilnya nanti akan seperti ini, divisualisasikan menjadi seperti ini. Dia perbandingan dengan ground truth. Mungkin ada sedikit perbedaan dari segi pergerakannya. Lebih dominan atau lebih rapi yang di EKF, estimate. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk initial slam, yaitu untuk memetakan dan menggabungkan data-data di atas untuk dijadikan satu data map sampai dengan tujuan akhir robotnya. Ini untuk program untuk menampilkan slide-nya. Jadi seperti ini, slam akhir dari robot. Jadi dari titik ini seperti yang awal, dari titik A sampai ke titik E. Kemudian yang terakhir ada visualisasi grafik pergerakan robot. Seperti yang saya jelaskan tadi di analisa, dia ada posisi dari X dan Y-nya, kemudian velocity, dan yang terakhir itu ada yaw heading untuk IMU. Mungkin itu saja penjelasan dari project 4. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.